Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih melimpahkan kepada kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini bisa menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitu menunaikan salat zuhur, dan alhamdulillah insyaallah akan kita tunaikan secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah bersama-sama kita memperbanyak salawat kepada beliau, karena dengan salawat tersebut nanti kita akan menggapai, akan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita berada pada tanggal 5 Maret tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban tahun 1443. Itu berarti lebih kurang 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Tanpa terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ya. Allah sampai juga awak di pintu bulan Ramadan yang akan datang. Lebih kurang sebulan lagi. Oleh sebab itu, di sini dalam waktu yang terbatas ini kami ingin menyampaikan ada beberapa keutamaan dari bulan Sya'ban, bulan yang sekarang ini, yang mana bulan Sya'ban tersebut, ya, di antara keutamaannya adalah yang pertama, ya, bulan Sya'ban itu diapit, ya, diapit oleh 2 bulan yang mulia, ya, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, ya. Di tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Kita mengetahui bersama bahwasanya bulan Rajab, ya, merupakan salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, ya, ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa maksudnya bulan haram? Kita dilarang keras untuk melakukan kemaksiatan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menzolimi dirimu. Di antara 4 bulan haram itu, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, bulan yang kemarin, ya, yang mana kita memperingati, ya, Isra dan Mi'raj, yaitu
Nabi Muhammad SAW langsung menjemput sholat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu bulan Rajab. Sedangkan bulan setelahnya, yaitu bulan setelah bulan Sya'ban ini, yaitu bulan Ramadan. Yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, kitab yang mulia. Jadi bulan Sya'ban ini seperti yang kita sampaikan tadi terletak di antara dua bulan suci, yaitu bulan haram, bulan Rajab, dan bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Adapun keutamaan yang kedua dari bulan Sya'ban ini, bahwasanya pada bulan Sya'ban ini amal kita itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita ya dilaporkan, ya LPJ ya kalau orang di kantor biasanya, ya di akhir tahun. Apabila LPJ-nya ini berhasil, ya, maka berhasil pula lah seluruh program yang sudah dilakukannya. Ya. Tetapi apabila laporannya ini banyak bermasalah, ya, maka bermasalah pula lah ya programnya selama 1 tahun tersebut. Ya. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada akhir ya, LPJ ini ya, kita sangat menjaga ibadah kita dan amalan kita. Tujuannya apa? Agar ketika nantinya amalan kita itu dihadapkan, diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan amal kita itu, catatan amal kita itu ya baik hendaknya. Ya. Itu yang kedua, bahwasanya pada bulan Sya'ban ini ya amal kita diangkat, dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan dari bulan Sya'ban itu adalah diperingati dengan pergantian arah kiblat, ya, pergantian arah kiblat. Yang mana kiblat yang pertama kaum muslimin adalah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian selama 16 bulan kaum muslimin menghadap sholat ke sana. Kemudian pada bulan Sya'ban ya, pada tahun kedua Hijriyah itu diganti arah kiblat itu kepada ya Masjidil Haram, dan itu juga terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian lagi keistimewaan yang lain dari bulan Sya'ban ya, diturunkan pada bulan Sya'ban ini ayat ya yang menunjukkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ya surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ya. Ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat ya, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada 3 bentuk salawat. Pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dari para malaikat. Dan yang ketiga, salawat daripada manusia seluruhnya, kita semua. Apa perbedaan antara ketiga salawat tadi? Apabila salawatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, itu bermakna rahmat ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salawatnya itu dari para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, itu bermakna maghfirah, meminta ampunkan. Para malaikat meminta ampunkan dosa-dosa Nabi Muhammad SAW kepada Allah.
Apabila salawatnya itu dari kita semua, dari kaum muslimin dan muslimat, itu maksud salawatnya adalah ya doa. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW berarti kita berdoa agar suatu saat nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itulah diantara keutamaan dari bulan Sya'ban, kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada bulan Sya'ban ini? Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan pada bulan Sya'ban ini adalah kita mengingat-ingat kembali. Ado ndak puasuambonan bolong pada bulan Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena kesempatan terakhir kita untuk mengganti puasa, mengqadha puasa ya di bulan ini. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, barangkali ada di antara kita sakit dalam perjalanan atau ibu-ibu ya, haid atau nifas. Oleh sebab itu marilah kita ingat-ingat kembali ada tidak ya puasa kita itu yang bolong ya. Dan kita ganti ya pada kesempatan terakhir di bulan Sya'ban ini sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, yang sangat dianjurkan pada bulan Sya'ban ini dilakukan adalah memperbanyak puasa sunnah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya, suatu hari salah seorang sahabat yang bernama Usamah ibnu Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak ini di luar bulan Sya'ban." Ya, di bulan Sya'ban itulah yang paling banyak ambo melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa sunnah. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Ya. Sesungguhnya saya banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban ini karena pada bulan Sya'ban ini diangkatnya amal, seperti yang kita jelaskan tadi. Wa ana uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im, kata Rasulullah. Dan saya suka, saya ingin ketika amal saya itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya dalam keadaan berpuasa sunnah. Ya. Artinya ya, selain melatih diri ya, membiasakan diri untuk berpuasa, nantinya pada bulan Ramadan kita akan puasa full 30 hari, maka dari bulan Sya'ban ini kita melatih diri untuk berpuasa sunnah. Baik itu puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan ya, atau puasa Nabi Daud misalnya, siapa yang mampu ya, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kemudian lagi yang sangat dianjurkan pada bulan Sya'ban ini, barangkali yang terakhir, yaitu kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, seperti dalam sebuah riwayat ya, dari Anas bin Malik mengatakan, ya, kaum muslimin ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, ya, ini sahabat Nabi, ya, mereka mengambil mushaf kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu ya, menguatkan orang-orang fakir dan miskin, turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Ya. Intinya adalah pada bulan Sya'ban ini mari kita bersama-sama memaksimalkan ibadah, ya, memaksimalkan ibadah. Ya, baik itu puasa, zakat, ya, sedekah, ya, membaca Al-Quran, ya, dan juga yang sangat penting yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman ya, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan kaum muslimin wal muslimat. Banyak maaf, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.